Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ikhwatal iman, usikum ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ثم قال المؤلف: الحديث الرابع من باب الرجاء. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثلاثا. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكل. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما متفق عليه. وقول تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis yang keempat masih di bab Ar-Raja dari Anas, semoga Allah meridainya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radifuhu 'ala rahli. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Mu'adz, radifuhu artinya yang bonceng, ada duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala rahli, tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau radif itu dibonceng, dia ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya dekat sekali. Anas bin Malik ini termasuk sahabat Nabi yang umurnya panjang. Dia khadimun Nabi, selalu membantu keperluan Nabi. Nah, kondisi yang seperti itu kemudian Nabi SAW memanggilnya. Qala: ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Qala: labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu. Qala, Nabi manggil lagi, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Jawaban juga sama. Labbaik ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu. Qala, ya Mu'adz, diulang lagi. Ini menunjukkan suatu kedekatan yang luar biasa. Labbaik, jawab sama. Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu Rasulullah. Salasan. Itu sampai 3 kali. Qala, yang keempatnya Nabi bersabda. Intinya di yang keempat ini. Dan ini menyiapkan
sahabat Mu'adz untuk menerima sebuah pelajaran yang sangat penting. Lalu sabda Nabi apa? Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah. Tidak ada seorang hamba yang bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada ilah yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Sidqan min qalbihi, jujur dari dalam hatinya yang paling dalam. Karena ini adalah sifat istiqamah. Kalau jujur dalam hati berarti orang ini istiqamah. Kalau hanya di mulut saja belum tentu istiqamah. Maka kalimat sidqan min qalbi ini qaid. Ini ikatan dalam pengucapan dua kalimat syahadat ini. Kenapa? Karena kejujuran di dalam hati itu akan terlihat sesuai antara perkataan dan perbuatan. Illa kalau itu dilakukan, maka harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah akan mengharamkannya 'alan nari, atas neraka. Qala, karena memperhatikan setiap kata yang disampaikan Rasulullah. Ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas. Wahai Rasulullah, apakah ini aku beritahu tentang kalimat ini kepada manusia, fayastabshiru, maka manusia akan merasa senang kan gitu. Qala idzan yattaqilu, idzan yattaqilu. Sabda Nabi, kalau kamu beritahu kepada manusia fayastabshiru, mereka senang, santai. Sudah, yang penting ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sudah, jamin masuk surga. Qala idzan yattaqilu, ini pesan Nabi penting. Ya. Idzan yattaqilu, makna idzan yattakilu ay ya'tamidu ala dzalika wa yatrukul amal. Kalau tidak memahami, maka dia akan hanya bersandar kepada itu, kemudian santai-santai dan meninggalkan amal. Kenapa? Karena sudah ada jaminan kan seperti itu. Lanjutannya, fa akhbara biha Mu'adz 'inda mautihi ta'assuman. Lalu sahabat Mu'adz memberitahu tentang ini semuanya 'inda mautihi, ketika dia mau meninggal. Ta'assuman artinya khaufan minal ismi, takut berdosa karena apa? Menyembunyikan ilmu. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Maksud dari hadis ini, ya, al-muradu min hadzal hadis anna nutqa bisyahadataini sadiqan wa adda haqqaha min ta'atin wa fi'lil ma'murati wa tarkil manhiyati yudkhilul jannata wa la yakhludu fin nar.
Maksud dari hadis ini bahwasanya siapapun yang mengucapkan dua kalimat syahadat ini shadiqan, jujur, dan dia melaksanakan hak-hak syahadat ini. Apa haknya syahadat? Kalau syahadatu an la ilaha illallah, haknya adalah betul-betul seorang tersebut ikhlas. Ikhlas hanya karena Allah dalam melakukan setiap pekerjaan. Dan hak syahadat yang kedua adalah mengimani semua yang datang kepada Nabi itu adalah kebenaran. Jika berupa perintah harus dilaksanakan. Jika berupa larangan dijauhi dan ditinggalkan. Dan tidak beribadah kecuali dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ wa adda haqqaha, dan dia melaksanakan hak-hak syahadatain. Min ta'atin, dari ketaatan. Hak syahadatain ini apa? Dari ketaatan. Ketaatan itu apa saja? Fi'lul ma'murat, melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wa tarkil manhiyat, dan meninggalkan semua larangan-larangan, maka dia pasti akan masuk surga. Ini yang difahami dari hadis ini. Kemudian dikatakan harramahullahu 'alan nar, artinya di situ Allah akan mengharamkan dia api neraka. Artinya la yakhludu finnari, dia tidak akan kekal di dalamnya. Hanya dia pasti masuk surga, gitu ya. Idza sahiba an-nutqu bisyahadatayn irtikabu syai'in minal ma'asi fayuhasabu biqadriha. Kalau dia tidak melakukan larangan-larangan, maka harramahullahu 'alan nar, Allah akan mengharamkan api neraka. Karena memang ada golongan yang masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Tapi kalau yang mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut juga melakukan irtikabu syai'in minal ma'asi, bagaimana? Kalau dia juga melakukan sesuatu daripada perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Dan itu tentu kita semua, ya, kita semua ini ya banyak melakukan kesalahan dan dosa, tidak ada yang bersih. Tapi selama dia mengucapkan kalimat syahadat jujur dalam hatinya, kemudian dia kadang-kadang melakukan maksiat, fayuhasabu biqadriha, maka dia akan dihisab biqadriha, sesuai dengan perbuatan maksiatnya tersebut. Artinya ada hisabnya. Nah, setelah dihisab apa? Wa imma an tanaluhu maghfiratullah, ada kalanya orang yang berbuat maksiat ini Allah ampuni, nggak jadi nyicipin api neraka. Makanya selalu minta ampun kepada Allah. Jadi kalau orang-orang seperti ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena pengucapannya dua kalimat syahadat benar
qalban wa qawlan wa amalan. Kalau terkadang melakukan perbuatan dosa kemudian diampuni oleh Allah, maka dia tidak masuk neraka. Au yu'adzibu ay yu'adzibullahu finnar biqadriha, atau Allah mengazabnya di dalam api neraka biqadriha, sesuai dengan kadarnya. Tsumma yukhriju ilal jannah, kemudian Allah mengeluarkannya dan memasukkannya ke dalam surganya. Orang kalau baru lihat surga itu udah lupa, semua azab itu udah lupa. Beda dengan orang lihat api neraka dan tahu tempatnya di neraka. Semua nikmat yang dia rasakan tidak ada yang diingat kecuali kesengsaraan. Maka kita mohon kepada Allah agar dua kalimat syahadat yang kita ucapkan setiap hari berapa kali? Setiap hari berapa kali? Minimal 5 kali. Ketika tasyahud akhir. Kalau ada tasyahud awal, maka lebih dari itu. Itu dalam sholat saja. Belum ada sholat sunnah. Tentu lebih dari itu. Nah, ini kita sering mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan seterusnya. Maka seharusnya kita bisa memahami dua kalimat syahadat ini dengan sebaik-baiknya. Intinya satu, jangan berbuat syirik. Ini selalu diulang-ulang, jangan berbuat syirik dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Al-hadisul khamis, hadis yang ke-5. Satu hadis lagi ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu au Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, dari Abu Hurairah, perawi agak ragu, au Abi Sa'id Al-Khudri, atau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Syakkar rawi. Seperti inilah amanah ilmu itu ya. Ini dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi menyampaikan ke murid-muridnya seperti itu. Tapi yang jelas dari sahabat Nabi gitu. Wala yadhurru asyakku fi aini sahabi. Dan ingat, seperti ini tidak membahayakan keraguan. Yang jelas itu dari sahabat dua-duanya. Apakah ini dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id Al-Khudri? Kenapa? Karena seluruh sahabat, li'annahum kulluhum udul. Karena seluruh sahabat itu semuanya udul. Jamak dari adil. Semuanya adil. Tidak ada cederanya. Artinya dalam menyampaikan ilmu agama ini mereka nggak ada yang berdusta. Dan mereka adalah sebaik-baik generasi, khairul quruni qarni. Kata Nabi seperti itu. Maka mereka ini udul thiqah. Lamma kana yaumu ghazwati Tabuk asaban nas maja'ah. Tatkala terjadi perang Tabuk, manusia tertimpa maja'ah. Maja'ah itu kelaparan. Apa? Kelaparan. Faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau adzinta lana fanaharna
nawadhihana. Wahai Rasulullah, seandainya engkau mengizinkan, kami akan menyembelih binatang nawadhihana, binatang-binatang tunggangan kami. Fa'akalna waddahanna, lalu kami makan dari yang kita sembelih tadi, yang kami sembelih tadi, dan juga kami jadikan sebagai bahan makanan pokok. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'alu, ya udah lakukan. Faja'a Umar radhiyallahu anhu faqala, lalu Umar radhiyallahu anhu datang. Faqala, ini binatang tunggangan, bukan binatang sembelihan. Bisa dibayangkan kalau disembelih, ya kayak kita punya kendaraan. Ya, karena memang kendaraan pada zaman itu ya binatang tunggangan yang itu. Ya. Faqal, ya Rasulullah, in fa'alta qalla dhahru. Jika ini engkau lakukan, maka tunggangan kita menjadi sedikit. Walakin ud'uhum bifadli azwadihim. Jadi kalau disembelih apa menjadi sedikit. Akan tapi apa kata Musa, sebaiknya engkau menyuruh mereka yang masih mempunyai bekal untuk mengumpulkannya. Da'a bi fadli azwadihim. Kalau masih ada bekal-bekal, itu faja'ala ar-rajulu yaji'u bi kaffi dzuratin. Maka ada yang datang dengan membawa satu apa ini? Satu tangan gini berupa dzurah, gandum. Artinya enggak banyak, sedikit. Jadi semuanya itu saling ta'awun. Wa yaji'ul akhar bi kaffi tamrin. Ada yang bawa tamar dengan satu genggam kurma. Wa yaji'ul akhar bi kasratin hatta ijtama'a 'ala an-nat'i min dzalika syai'un yasir. Sampai kemudian terkumpul walaupun tidak banyak. Syai'un yasir. Terkumpul enggak banyak, ada yang cuma satu genggam gandum, kurma, macam-macam. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah. Lalu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, meminta kepada Allah agar sesuatu yang sedikit tersebut ada barokahnya. Ikhwas sekalian, barokah itu arti barokah, perhatikan ya. Arti barokah itu az-ziyadatu wan nama'u fil khair. Sesuatu yang bertambah dan berkembang fil khair, dalam kebaikan. Jadi setelah Rasulullah mendoakan supaya di situ ada keberkahan, summa qala khudhu aw'iyatakum. Ambillah aw'iyah, wadah-wadah kalian. Jamak dari wi'a. Aw'iyatakum, wadah-wadah kalian. Fa akhadhu fi aw'iyatihim. Lalu mereka mengambil makanan fi aw'iyatihim, dalam wadah-wadah mereka. Hatta ma taraku fil askar wi'aan illa mala'uhu. Sampai tidak tertinggal satupun wadah, wi'a, di dalam pasukan tersebut kecuali penuh dengan makanan. Ini termasuk mukjizat Nabi, ya, mukjizat Nabi.
Tapi kalau kita berdoa untuk makan supaya berkah dan seterusnya, bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengabulkan sehingga makan yang sedikit itu cukup. Makan yang sedikit itu cukup. Dulu ya. Ini keluar dari konteks hadis. Dalam satu keluarga itu ada 8 orang. Beras cuma 1/4 kilo. Bagaimana cara makannya? Tapi kalau berkah, ternyata di keluarga itu beras itu dimasak dengan air yang banyak. Diaduk terus. Setelah itu dibagi 8 piring. Jadi bubur. Tipis gitu. Mungkin dikasih apa? Kalau ada kelapa-kelapa, ada gula-gula. Aja makanlah seperti itu. Artinya cukup ternyata. Padahal 1/4 kilo itu nggak cukup untuk 8 orang. 8 orang itu 8 on sampai 1 kilo. Artinya ada keberkahan ketika seperti itu. Itu makna berkah ya. Kadang-kadang sedikit kalau berkah itu menjadi cukup. Banyak kalau nggak berkah menjadi tidak cukup. Maka mintalah keberkahan. Baik dalam makanan atau umur kita. Kalau umur kita berkah berarti umur kita ini bertambah kebaikan kita. Kita kembali ke hadis, hatta ma taraku fil askari wi'an illa mala'u. Jadi sampai di dalam pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada satu wadah pun kecuali wadahnya penuh dengan makanan. Wa akalu hatta syabi'u. Dan mereka pun, dan sahabat-sahabat Nabi yang ikut perang dalam perang Tabuk tersebut, makan sampai mereka kenyang. Wa fadhala fadlah, dan masih ada sisa. Secara akal tidak mungkin, tapi secara keberkahan maka akan menjadi berkah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita panjang. Syahidnya di akhirnya, ya, intinya di akhirnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqahu bihima abdun ghaira syakkin fayuhjaba 'anil jannah. Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala la yalqa bihima abdun ghaira syakin, maka Allah Subhanahu wa taala, kalau ada setiap hamba yang mengatakan kalimat ini atau menghadap Allah dengan dua kalimat ini tanpa ada keraguan, artinya menghadap Allah, meninggal, mati, bertemu Allah dengan membawa dua kalimat ini ghair syak, tanpa ada ragu, fayuhjaba, maka dia akan yuhjab, diberi hijab, dihalangi. Anil jannah, dari surga. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini pertama yang bisa kita ambil, adab dan akhlak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka selalu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang mereka ingin lakukan ketika ada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa kadzalika wa kadza yata'ayyanu 'anil jamaah alladzina lahum mursyid wa muwajjih. Begitu juga kalau ada dalam suatu jamaah, di situ ada mursyidnya. Mursyid itu yang memberikan arahan untuk melakukan amal perbuatan atau mengajarkan ilmu, itu mursyid. Muwajjih yang mengarahkan, maka dia juga harus ada izin ingin melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang mana untuk kepentingan bersama tersebut. Kemudian yang kedua, subutul mu'jizati lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah saya sampaikan, ini termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Taksirut ta'am. Makanan yang sedikit menjadi banyak dan bahkan ada sisa. Wa taksirut ta'am waqa'a lahu sallallahu alaihi wasallam aksar min marrah. Dan ini terjadi bukan hanya sekali. Ini bedanya. Kalau mukjizat itu bisa diulang. Itu mukjizat. Dan itu khusus untuk para nabi. Nah, kejadian luar biasa ini bisa jadi terjadi kepada seorang mukmin yang Allah muliakan, tapi tidak bisa didemonstrasikan kalau karomah atau kepada selain nabi. Berbeda dengan sya'wada wa sahara. Beda dengan tukang sihir atau tukang ramal dan seterusnya yang memang ingin menakut-nakuti manusia. Itu mereka bisa mendemonstrasikan dengan bantuan jin dan syaitan. Yang terakhir, jawazul isyarah 'alal a'immah bima fihi maslahah wa in kana dzalika min mafdhul. Boleh ya, jawazul isyarah, boleh memberikan isyarat kepada para pemimpin, artinya memberikan masukan kepada para pemimpin bima fihi maslahah, kalau di dalamnya terdapat maslahah. Ya kalau dalam bahasa sekarang ya memberi masukan ya seperti kritikan dan seterusnya boleh saja. Kalau itu membawa maslahat, walaupun dari orang yang lebih rendah derajatnya, maka hal tersebut diterima. Saya kira cukup pagi hari ini, panjang hadisnya. Jadi inti daripada hadis ini ada 2 kalimat syahadat yang diucapkan tanpa ada keraguan ya, atau jujur, maka ini menjadi penyebab apa? Seseorang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Maka berbahagialah yang bisa menjaga 2 kalimat syahadat ini ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak dihalangi daripada masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.